Halo teman-teman, setelah pimpinan Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta, nah kemudian mereka melakukan beberapa kebijakan teman-teman. Di antaranya adalah tadi ya, membubarkan kabinet darurat. Nah kemudian ternyata kabinet Hatta I yang sebelumnya menjabat pun dibubarkan juga teman-teman. Lalu selanjutnya seperti apa ya? Siapakah yang akan menjalankan roda pemerintahan ke depannya? Setelah PDRI dan Kabinet Hatta I dibubarkan, nah ternyata dibentuklah kabinet baru teman-teman, yaitu Kabinet Hatta kedua. Dengan Muhammad Hatta itu sebagai Perdana Menterinya, dan wakilnya kali ini adalah Safruddin Prawira. Oke, nah kabinet ini bertugas sejak 4 Agustus 1949 sampai 14 Desember 1949. Nah, sebenarnya program kerja dari Kabinet Hatta II ini memang tidak pernah disebutkan ya teman-teman ya. Namun yang pasti nih ya, penyelesaian konflik antara Belanda dengan Indonesia melalui jalur diplomasi itu tetap akan dilakukan teman-teman. Nah, jadi memang sebelumnya kita sudah melewati juga beberapa perundingan penting seperti misalnya Linggarjati, lalu Renville, dan juga Rumroyen. Nah, lalu akan ada perundingan apa lagi ya ke depannya? Nah, ternyata perundingan yang selanjutnya adalah perundingan atau konferensi meja bundar, teman-teman. Nah, apa sih yang melatar belakangi hal ini? Nah, jadi memang usaha Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara militernya tersebut, itu ternyata tidak berhasil, teman-teman. Jadi agresi militer Belanda 1, lalu agresi militer Belanda 2, ternyata tidak berhasil untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya Belanda pun terpaksa harus mengikuti aturan dari PBB, yaitu menyelesaikan konflik ini melalui jalur diplomasi atau perundingan. Nah, maka dilaksanakanlah konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Dan konferensi ini dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda. Oke ya. Nah, lalu siapa saja sih Kak yang terlibat dalam konferensi meja bundar tersebut? Nah, jadi ada beberapa delegasi ya teman-teman yang hadir pada KMB ini. Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Hatta dan didampingi oleh delegasi yang lainnya. Kemudian dari pihak Belanda ini diwakili oleh Mr. Van Marseven, itu dari pihak Belanda. Nah, kemudian ada juga ternyata perwakilan dari BFO atau juga negara bentukan Belanda nih yang ada di Indonesia, yaitu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, kemudian dari pihak PBB itu mendirikan yang namanya UNCI, teman-teman. Jadi, UNCI ini adalah United Nations Commission for Indonesia. Nah, fungsinya UNCI di dalam konferensi meja bundar ini adalah sebagai mediator atau penengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar ini terangkum dalam 7 poin, teman-teman. Nah, poin yang pertama adalah Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, kemudian poin yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Oke ya, kemudian yang keempat, antara RIS dan juga kerajaan Belanda itu akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda, teman-teman. Nah, atau Ratu Belanda ya. Nah, kemudian yang kelima, itu kapal-kapal perang Belanda itu akan ditarik dari Indonesia. Dengan catatan, beberapa korvet atau kapal perang kecil nih ya, akan diserahkan kepada pihak RIS. Nah, lalu yang keenamnya, tentara kerajaan Belanda itu selekas mungkin itu ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda yaitu Kenil ya, itu akan dibubarkan dengan catatan juga nih ya bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Jadi nantinya akan digabungkan, teman-teman. Nah, kemudian poin yang terakhir atau yang ketujuh adalah perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia itu masih dimiliki oleh pihak Belanda sampai masa kontrak habis atau landasan hukum yang berlaku telah dikeluarkan oleh pihak Indonesia. Walaupun nantinya memang ada nasionalisasi dari pihak Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, kakak mau tanya juga nih, kalau menurut kalian gimana nih mengenai hasil dari konferensi meja bundar ini? Apakah menguntungkan bagi Indonesia atau justru merugikan? Coba lakukan analisis kalian ya. Teman-teman, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Walaupun memang dengan beberapa catatan ya. Nah, jadi memang pada akhir tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember ya. Nah, itu diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda, teman-teman. Nah, pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, kemudian Perdana Menteri Belanda yaitu Dr. Willem Drees, kemudian Menteri Seberang Lautan yaitu Mr. AMJA Sassen. Nah, sedangkan delegasi dari Indonesia itu dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah penandatanganan ini, artinya Belanda secara resmi mengakui wilayah Indonesia dengan catatan tadi, teman-teman. Nah, sehingga Indonesia berubah bentuk nih menjadi negara federasi atau menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat RIS. Akhirnya, teman-teman, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Walaupun saat itu bentuknya yaitu negara federasi atau negara serikat, teman-teman ya. Nah, lalu pertanyaannya, seperti apa ya perjalanan dari Republik Indonesia Serikat ini?